melanjutkan kegiatan pembuatan tangan bersama pekerja Desa Ibu Kecamatan tahun 2020. Nah ini kegiatannya dilakukan di Desa Ibul, dilakukan oleh Desa Ibul. Ada juga. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dari media. Sekarang posisi saya ada di Desa Ibul, Kecamatan Badau, Kabupaten Bitung. Dalam rangka melihat menyaksikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan Karang Taruna berkarya Desa Ibul, Kecamatan Badau tahun 2020. Di sini saya mewawancarai sebagai kepala desa, Bapak Pak Dedi Henry. Pak, kegiatan ini keselenggaranya sejak kapan, Pak? Mulai hari ini. Hari ini. Acara ini pesertanya dari mana-mana, Pak? Ini dari Terus kegiatan ini pesan visi misi Bapak dengan acara kegiatan ini apa, Pak? Sebagai kepala desa Ibu. Jadi pesan kami sebagai visi dan misi dari kepala desa Ibu kemarin kita itu menjadikan visi kita menjadikan desa Ibu ini adalah desa yang mandiri, berdaya saing dan untuk menuju ke Ibu makmur sejahtera. Itu aja, Pak, nggak ada tambahan lagi. Jadi yang visi kita untuk membuat acara ini memang sebagai dengan visi dan misi gitu kan. Jadi dalam misi gitu itu adalah salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi kita antara pembangunan pembangunan bukan cuma pembangunan fisik, tapi juga kita membangun sumber daya manusianya yang harapan kita sumber daya manusia yang ada di Ibu ini nanti ya kedepannya termasuk generasi muda ini mereka pas di masa persaingan mereka nanti mereka udah siap turun gitu kan dan siap berkolaborasi misalnya untuk bersaing dengan kawan-kawan yang lainnya. Oh, berarti mereka ini dididik untuk suatu anak muda untuk bersaing. Iya. Ada kreatif dan imajinasi dalam pembangunan masa COVID-19. Iya benar. Kita sebagaimana ya sekarang kita mencoba memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa kita ini dan juga maksud kita mereka ini nanti bisa mandiri. Nah, jadi mereka ini tidak ketergantungan. Nah saya ini lulus sekolah harus kerja di sini. Nah jadi persaingan mereka harapan kita nanti mereka bisa berkarya sendiri. Jadi tanpa untuk memikirkan di habis sekolah aku ini mau kerja di mana gitu kan. Jadi kita bekali mereka dengan skill ini. Oke, terima kasih Pak Dedi Henry. Terima kasih atas pesan dan pesan beliau sebagai kepala desa Ibul. Sekarang saya kembali kepada Pak Udin. Sama Pak nama lengkap, Pak? Pak Rus Farudin. Pak Farus Farudin. Beliau adalah narasumber kegiatan pelatihan kerajinan tangan Karang Taruna berkarya Desa Ibul. Beliau adalah narasumbernya dan pelatihnya sekalian. Pak Udin, Udin aja ya, biar dekat ya. Kegiatan ini berdasarkan apa, Pak? Visi misi Bapak untuk kegiatannya apa, Pak? Manfaatnya, Pak, yang dari kegiatan ini yang Bapak ketahui sebagai seorang narasumber dan seorang pelatih di kegiatan pelatihan ini. Jadi gini, untuk pelatihan yang diadakan di Ibu ini sebenarnya kita punya tujuan yang tadi dibilang Pak Kades. Kita paling tidak untuk anak-anak muda ini benar-benar dia nanti punya skill, punya keterampilan yang dimana keterampilan ini kalau memang benar diasah nanti bisa bekal untuk mereka. Dan dengan pelatihan ini diharapkan juga paling tidak nanti dari sektor pariwisata anak-anak muda ini bisa berkreasi, dia bisa membuat souvenir, bisa dijual di tempat wisata maupun di tempat-tempat yang lain kalau ini produksi memang bisa dijalankan karena memang tujuan awalnya paling tidak UKM dari desa dibina juga. Terus saya sebagai narasumber saya akan berikan mereka paling tidak skill ini, teknik-teknik cara-cara membuat souvenir yang bisa dipasarkan paling tidak untuk orang lain, untuk konsumen.
Jadi harapan saya juga paling enggak sebenarnya ini sebagai contoh juga, kalau desa itu punya komitmen, saya yakin desa itu akan maju. Kenapa? Dengan adanya anak-anak mudanya dengan punya skill, desa tinggal ayo apa yang bisa dilakukan gitu, Pak. Oke, Pak. Ini untuk kegiatan ini bahan-bahannya dari mana, Pak? Nah, Apa saja, Pak? jadi gini, kita memang dalam hal pelatihan ini kita usahakan kita cari hasil dari lokal dulu. Jadi barang yang lokal. Ini apa yang kita bisa lakukan kalau pelatihan dalam pelatihan pembuatan kerajinan ini, kita menggunakan bahan-bahan sisa. Sebenarnya ini sisa, ini limbah ini. Ini limbah kayu dari bekas orang buat kusen, buat pintu, itu ada sisa. Kita bisa manfaatkan. Ini kan luar biasa sebenarnya. Bahan enggak selalu mahal, tapi kalau dengan skill, punya keterampilan, kita bisa menghasilkan. Yang sebenarnya ini Pak, ini kan sebenarnya sangat sederhana kayak gini. Ini sangat sederhana ini. Ini hanya kayu berapa sih ini? Jadi kalau papan banyak, papan sisa-sisa ini bisa jadi puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu kalau kita potong, kita buat souvenir. Yang hasilnya paling enggak nanti ciri khas Ibul juga akan bisa tampil ya, LFU Ibul atau LFU Belitung, Laskar Pelangi. Nah, ini baru tahap awal. Nah, kemudian nanti kita ajari dengan tahap sistem yang digital nanti dengan misalnya dengan sablon. Jadi nanti dengan satu pola kita sablon itu nanti per jam aja bisa hasilnya berapa gantungan kunci gitu loh. Jadi itu teknik-teknik. Tapi untuk awal itu kita perkenalkan dulu gimana prosesnya, gimana caranya, alatnya apa saja. Jadi mereka nanti akan timbul dengan sendirinya. Itu harapan saya paling enggak ini memang bisa berlanjut. Harapan Bapak itu ya? Iya. Jadi visi-misi Bapak itu adalah untuk memajukan ekonomi UMKM dan daya saing anak-anak muda biar Iya. kreatif Iya, di dalam gitu. persaingan global sekarang Iya, ini. iya, benar. Baiklah, terima kasih kepada Pak Dedi Chandra sebagai Pelak Desa Ibul, Dedi Henry sebagai Pelak Desa Ibul, dan juga Pak Udin sebagai narasumber dan pelatih kerajinan tangan yang ada di Desa Ibul ini. Semoga Desa Ibul makin jaya, mandiri, wisata di Bitung, UMKM, dan Bismillahirrahmanirrahim. semoga sukses selalu. Amin. Iya. Iya. Karena kalau hanya